ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu akan mati. Wa ahbib man ahbabta, cintai siapapun yang engkau cintai, fa innaka mufariquhu, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, kerjakan sesuka hatimu, fa innaka majziyun bihi, tapi ingat engkau akan dibalas atas apa yang engkau lakukan. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita ini hidup di dunia tidak selamanya. Pasti akan ada ajal yang kalau sudah tiba ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang. Jadi menurut Al-Quran, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang, siapa mereka itu? Kata Allah, siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jadi menurut Allah, kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita ini tertipu oleh dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main. Jadi Bapak Ibu, dunia yang kita jungkir balik ini, dunia yang kita serius ini, cari makan, cari rezeki, menumpuk harta, bisnis yang malam kita jaga, jungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang jenengan serius itu, kalau
tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, mad dunia fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudera. Samudera itu kecil apa luas? Luas banget. Saya mau tanya, kalau dijawab, dunia ini banyak perairannya apa banyak daratannya? Karena dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat seperti seorang mencelupkan jarinya di samudera. Terus kata Nabi, maka dia akan mengangkat tangannya, maka lihatlah air yang kembali. Berarti ini samudera yang luas, dicelupkan jarinya, terus jarinya diangkat, kan mesti ada air yang ikut, ketika itu air yang ikut terangkat dengan jarinya, betul tak? Terus kemudian air netes, yang netes itu kehidupan dunia, samudera yang luas itu kehidupan akhirat. Lah yang samudera netes itu diperebutkan orang-orang yang serius memperebutkan dunia. Pak, Ibu, ada dua kaidah dalam hidup ini yang wajib kita pegang. Kaidah pertama, ini butuh konsentrasi. Ada dua kaidah yang harus kita hafal. Kaidah yang pertama, jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Itu kaidah pertama. Jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah yang kedua, seluruh perkara dunia itu kecil. Berarti apa? Sapunya buruk direk. Jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, seluruh urusan dunia itu kecil. Berarti apa maksudnya? Ojo sedih perkara sedih. Makanya kata Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku di agamaku. Tapi enggak mau dunia. Ada ukuran dunia sedikit-sedikit kau sedih. Sedih itu kalau musibahnya musibah di agama. Lihat anak enggak sholat, itu baru sedih. Lihat istri enggak pakai jilbab, itu baru sedih. Lihat kita enggak pernah sholat ke masjid, harus sedih. Itu musibah dalam agama. Ada musibah dalam dunia. Ojo teman-teman, jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Nomor dua, seluruh urusan dunia itu kecil. Wong mukmin itu harus bisa menjadikan perkara dunia kecil. Baru nek perkara akhirat itu baru digedekan. Lihat anak nggak sholat, harus stres, harus sedih. Stres nggak usah, harus sedih ya. Lihat istri mondar-mandir nggak pakai jilbab, punya anak perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab, itu baru sedih. Terhalang dari sholat jamaah, semua orang ke masjid, dia waktu subuh di rumah nggak bisa sholat, bahkan bangunnya telat, itu baru sedih. Itu urusan akhirat. Besarkan urusan akhirat, kecilkan urusan dunia. Karena satu tetes tadi diperebutkan urusan dunia. Rasulullah juga mengatakan Allah itu punya 100 kasih sayang. Yang satu kasih sayang diturunkan ke dunia. Satu kasih sayang inilah dibagi-bagi sejagat raya ini. Karena Nabi sampai engkau melihat seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir keinjak anaknya, itu bagian dari satu rahmat yang dibagi-bagikan. Masih ada yang Allah simpan di akhirat. Bisa dibagi. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa akhirat itu lebih. Ada ayat yang sudah kita baca. Wal
mayit akan diikuti 3. Fayarji'uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. 3 hal tadi yang kembali ke dunia, balik tidak setia 2. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan hanya 1 yang setia menemaninya di alam kuburnya. Jadi setiap kita kalau mati akan diikuti 3 hal. Yang 2 balik ke dunia, yang 1 setia menemani di kuburan kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya akan kembali, keluarganya akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang setia, yaitu amalnya. Jadi setiap anak Adam kalau mati diikuti 3 hal: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 balik, yang 1 tetap bersama kita. Harta kita kembali, keluarga kita kembali, hanya 1 yang setia, yaitu amal kita. Itu benar itu. Kita ini kalau punya anak yang soleh sekalipun, nggak akan betah nunggu 2 jam di kuburan kita. Percaya, sampai akan dihisap sendirian. Meskipun anak yang paling soleh dia akan pulang sedih luar biasa, tapi nyampe rumah ketemu istrinya, ketemu anaknya, dia masih sedih. Tapi sudah mulai berkurang kesedihannya. Dapat 1 pekan, sudah tidak sedih. 1 bulan sudah mulai sampai lupa, gak didoakan, sampai anak sendirian. Istri juga gitu, kalau sampai wafat ya sedih luar biasa. Tapi lambat laun waktu akan menghilangkan kesedihan. Apalagi kalau masih muda sampai terus mati, terus sampai sedih tapi tak suwe sedih. Setelah selesai masa iddah, istri jenengan sudah mulai berpikir untuk berumah tangga lagi. Dan istri Anda akan menikah dengan laki-laki dengan harta warisan yang kita wariskan kepadanya. Harta kita juga gitu. Siang malam kita membangun bisnis. Kalau nggak belajar agama sampai mati, waduh percaya, harta sampai juga terbunuh dan direbut oleh orang-orang yang tidak mendoakan kita. Kita akan ditinggal sendirian. Tuh, jadi saat soleh-soleh anak kita lupa. Makanya yang setia cuma 1, kecuali istri yang soleh saja, anak yang soleh dan terus membuat. Jenengan ini Pak, kalau jenengan wafat, nama jenengan langsung hilang. Ada orang namanya Ahmad mati di rumah sakit, disebarkan. Tidak ada orang mengatakan, gimana? Ahmad sudah dibawa pulang, tidak ada. Mesti orang akan berkata, jenazahnya sudah dibawa pulang, belum. Tidak ada orang mengatakan gimana Ahmad sudah dimandikan, tidak ada. Mesti orang ngomongnya jenazahnya sudah dimandikan belum. Tidak ada orang ngomong Ahmad mesti dikubur, belum. Mesti ngomongin jenazahnya sudah dikubur. Sampai mati orang tak sudi hilang nama ulang. Sing dari kantor masih dicoret jenenge. Sing dari gali jadwalnya dihapuskan. Sing dari direktur hilang jenenge. Hilang langsung, kakak dicoret. Wallahi seandainya
grup itu berduka cita. Betul kan? Grupnya kalau ada teman kita yang mati satu kelas misalnya, semua sedih. Cuma 5 menit Pak. Setelah itu guyon menaik grup itu. Percayalah aku akan dilupakan. Percayalah aku akan dihisap sendiri. Makanya kita kalau memahami hakikat ini, kita hidup tidak cari itu manusia, cari itu soalnya mati kok sendiri sampean. Jangan itu orang hebat waktu mati cari siaran dan ini sendirian di akhirat. Jungkir balik memperjuangkan bisnis kalau mati. Sing nikmati itu wong liya, tapi jangan ada yang bisa. Makanya kalau Nabi yang setia cuma satu apa itu? Makanya jangan sembarang membuat, jangan tahu dah. Amalan yang paling diingini, amalan yang paling diimpikan oleh orang yang sakaratul maut hampir mati, amalan apa ya? Dan sudah soalnya dilukas dunia ila kabeh. Nah, kali orang yang dibakar nyawa niku njaluk undur sih ya Allah ojo sih. Tak sedekah dulu. Ya Allah jangan mematikan aku dulu ya. Kan ada ayatnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah jangan matikan aku dulu ya Allah, tunda sebentar saja ya Allah. Fa as-sadaqah, aku tak sedekah dulu ya Allah. Betul kok saya tak haji dulu, wis mari haji ini. Bukan kok saya puasa dulu, subuh puasa mati. Bukan saya tak sholat dulu. Aku tak sedekah dulu. Soalnya kalau nek akan mati ngerti dilukas masih gede makro duduk punyanya dia. Nek sekedar ilang kok mesti mending wis ilang dicekel wong liya ditakoni sakit kok gak sholat. Nek sekedar doakan ilang kok pakuk misalnya masih mending wis dipek wong liya dipek bojone nikah karo wong liya kan. Tapi sing kena hisab sinten? Jadi iya. Makanya wajib teman-teman urusan dulu. Ada hadis Pak. Ini luar biasa. Setiap yang dikeluarkan anak Adam semuanya berpahala kecuali satu. Bangun rumah. Kullu ma anfaqahu ibnu Adam fi ajr illal bina. Setiap yang dikeluarkan Adam itu berpahala kecuali bangunan. Sangat nomor beras tabung atas oleh pahala saja, meskipun gak ada yang seperti tapi otomatis sekarang nafkah dengan berikan seragam anak sekolah cepat paham, dengan bayar listrik cepat paham, dan kita kan bapak masih gede-gede oleh paham itu nabi sih dong, urusan dunia. Ada Rasulullah berjalan. Soalnya masih makro kebanyakan itu bukan kebutuhan, kebanyakan itu gaya-gaya. Gitu betul. Jujur saja, masih nuruti kebutuhan.
sing nikmati wong liya, sing oleh hisab kita ya Allah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, masih dunia halalnya menjadi hisab, haramnya menjadi dan podo hisab itu. Saya kasih tahu perhatian saya baik-baik. Manu kisah hisab faqad uzbi. Siapa yang ditanya hisab pasti benar. Di akhirat sama kok didakoni, kenapa dulu pasti ada. Manu kisah hisab faqad uzbi. Siapa yang ditanya hisab pasti benar. Pokoknya doa akhirat didakoni, kenapa dulu rumah ini pasti benar. Nek didakoni pasti benar. Sampai-sampai Aisyah berkata, loh ya Rasulullah, kalau hisab yang muda itu bagaimana? Masa orang dihisab dengan hisab muda kok diazab? Kata Rasul, hisab muda itu enggak ditanyai. Halo, gimana? Hisab muda itu karena Nabi enggak ditanyai. Tapi hisab Bani Yasir, ya Allah hisablah dengan hisab yang muda. Hisab muda itu enggak ditanyai. Kenapa? Man kisah faqad udib, sapa wong sing ditakoni hisab pasti enak. Nah terus bagaimana dengan hisab yang muda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hisab muda itu enggak ditanya. Hisab muda itu cuma al-ard, dipaparkan. Jadi di akhirat di sidang cuma dipaparkan, enggak ditakoni. Awakmu dulu lakoni dosa A B C D. Di dunia aku tutupi, di akhirat aku ampuni, jalan. Itu hisab muda, gak ditakoni. Andai, tapi harus ditakoni. Apa awakmu biyen wis ya.
bandingkan musibahnya dengan musibahku, niscaya akan terasa ringan musibahnya. Ayo sama sebutkan musibah, semua ada pada Rasulullah. Rasulullah sudah yatim sebelum lahir. Jangan ada yang yatim tapi yatimnya masih sempat ketemu ayah. Rasulullah itu di perut ibunya sudah yatim. Halo, setuju? Kan gitu ceritanya. Nabi Muhammad SAW belum lahir sudah yatim, Pak. Umur 6 tahun SD kelas 1 atau TKB di yatim piatu. Umur beberapa hari sudah dibawa ke lembah bersama ibu susu, bukan ibu kandung, ibu susu. Dan ibu susu itu tidak ada merawat Nabi, tok. Karena wanita itu punya susu otomatis dia punya bayi, betul enggak? Berarti di lembah itu tidak Nabi tok yang dirawat, merawat bayi liane, ijen pelek. Gimana Rasulullah ketika masuk gini tidur di lembah itu? Jenengan masuk rumah ketemu cucu, ketemu anak jenengan diberikan kasur yang empuk, AC yang bagus, mengatur suhu. Rasulullah tidak pernah alami itu. Di lembah jauh dari emak bapaknya, hidup dalam keterasian. Rasul pernah diusir, Pak. Rasul pernah merdus. Rasul pernah diusir, pernah diludahi, pernah dilempari batu. Rasul pernah diracun. Rasul ditinggal mati bolak-balik anaknya, ditinggal mati Qasim, ditinggal mati Ruqayyah, ditinggal
kami menyambut gawe ini sih luar biasa. Koyo gak mati nanti. Itu kan gak dihukum Allah soalnya kayak nanti. Terus musik bingung. Memang jangan punya umur berapa sih? Dengan harta segitu banyaknya itu kurang kan? Ada orang udah kaya tapi wes terjun luar biasa. Itu nomor 2. Nantinya gak ada. Pengen semua diambil. Yang nomor berapa? 3. Al-kasal fil ibadah. Malas ibadah. Jadi malas ibadah itu hukuman. Hukuman karena kayak mati. Makanya kalau beriman kita harus mempersiapkan diri. Rasulullah SAW, maaf, Utsman bin Affan pernah melewati kuburan. Utsman bin Affan melewati kuburan. Tiba-tiba beliau berhenti dan menangis. Sampai-sampai jenggot beliau basah. Saking deras tangisannya. Kemudian ditanya oleh orang-orang, kenapa kau menangis? Maka Khalifah Utsman bin Affan berkata, Al-qabru awwal manazil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat di kuburannya, selamat di akhiratnya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asar minhu. Dan siapa tidak selamat di kuburannya, semakin berat akhiratnya. Sehingga beliau mengatakan kuburan itu hanya ada 2 kemungkinan. Kuburan itu ada 2 kemungkinan, Pak. Tidak ada kemungkinan yang nomor 3. Ini lorok. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Yang kedua, hufratun min hufarin niron, jurang di antara jurang-jurang neraka. Kuburan kita
dan termasuk meratapi mayit. Nah ini sepunten ya saya sampaikan. Sampai waktu tersinggung, ya tersinggung ya apa-apa. Termasuk meratapi mayit. Ngapunten yang saya sampaikan. Menurut para sahabat Nabi, yang ngomong sahabat Nabi ini ya, Jarir bin Abdillah al-Bajali, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli mayyit wa sun'ata ta'am minan niyah. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan-makanan minan niyah. Ini termasuk merata. Ini sahabat saya ngomong betul. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, inni akrahul maktam, aku benci acara maktam, salat kumpul-kumpul di rumah orang mati. Fa inna dzalika taklifun lil mu'min, karena itu membebani keluarga mayit. Itu ya, sebenarnya maksudnya saya terus. Kalau belum setuju tidak apa-apa, yang penting dijadikan ilmu baru bahwa seperti itulah kenyataannya. Satu hati-hati, merata ubah, kasihan si mayit, kasihan si mayit. Terus nomor terakhir, masih belum suruh ya. Dan suruh ya. Nomor 9, karena memperbanyak teman yang soleh. Ustaz, apa hubungannya teman yang soleh dengan azab kubur? Nemen hubungannya. Saya baca hadisnya ini nomor 3 kok. Nah, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah. Siapapun orang Islam mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak menyebutkan Allah, kalau syirik, kalau tidak dukun, kalau jimat, benar-benar urusan ikhlas, tauhid benar. Saya ulangi ya, barang siapa mati di jenazahnya disolati berapa orang tadi? 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak melakukan syirik, illa syafa'ahumullah, kecuali Allah terima syafaatnya 40 orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Syafaatnya ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Maksudnya tunggu yang tidak belum di sepuluh dimaafkan. Teman soleh itu penting banget. Di akhirat nanti Pak perhatikan, di akhirat nanti orang itu kalau masuk surga yang ditanyakan kepada Allah pertama kali apa ya? Apakah ya Allah budi dari Allah ya Allah? Ya Allah, mana sekarang saya ya Allah? Enggak. Nanti orang kalau masuk surga akan tanya ke Allah, ya Allah, mana teman-temanku dulu yang dulu sholat bareng aku, yang dulu puasa bareng aku, tentu dia Allah kok pulau boten ningali. Kata Allah, lihatlah neraka, keluarkan di neraka orang-orang yang di dalamnya masih ada iman meskipun sedikit roh. Teman saya soleh bermanfaat. Makanya dia teman soleh ya itu dibagi datanya masjid, sholat bareng, kajian bareng. Makanya harus punya teman yang baik-baik. Tujuannya kalau kita wafat, didoakan
anjing yang ditulis Al-Quran itu. Emang utamanya apa anjing itu? Diteliti para ulama, kalau utamanya itu harus siji. Oh, berteman sama orang-orang baik. Sebenarnya orang baik. Karena berteman sama orang baik kan cipratan, mungkin cipratan dia. Ikut keberkahan, ikut ditidurkan, ikut disebutkan dalam Al-Quran. Bakal berubah situ diroai bilwasit. Kalau mikir apa istimewanya ini, kok sampai disebut no? Ternyata kesimpulan siji, berteman sama orang. Terakhir nomor berapa? 7 ya. Terakhir nomor 7, memperbanyak amal sholat. Ini samune mati pak, samune kuburan. Saya bacakan hadisnya, perhatikan baik-baik. Orang itu kalau beriman, kalau dia mati, ketika orang itu pulang, Allah kembalikan pendengarannya, sehingga dia itu bisa mendengarkan apa? Bunyi sendal orang-orang yang mengantarnya. Setelah itu kalau orang yang beriman, itu semuanya dikembalikan ya, baik yang mukmin atau mukmin dikembalikan. Tapi kalau orang yang beriman, sholat ada di kepalanya. Kemudian puasa ada di sebelah kanannya, zakat ada di sebelah kirinya, amal-amal soleh ada di kakinya. Kemudian dikatakan dalam hadis, maka datanglah ada kubur kepada, maka datanglah ada kubur di kepalanya, melewati kepalanya. Maka sholat berkata, ma bibali maksud, kau gak bisa masuk melalui pintuku, pintu kepala, ditolak sama sholat. Maka datang ada kubur melalui pintu kanan. Maka puasa berkata, ma bibali maksud, kau gak bisa masuk melalui aku. Datang lewat sebelah kiri, zakat berkata, ma bibali maksud, gak bisa masuk. Mau masuk sebelah kaki, amal-amal soleh yang lain silaturahmi seperti orang tua, kamu gak bisa masuk. Ini perhatikan saya, ini loh maksud, saya ulangi perhatikan baik. Inilah maksud dari ucapan Nabi, menungso itu nikmati diikuti 3 hal, hartanya, keluarganya, amalnya. Hartanya balik, keluarganya balik, hanya amalnya. Ini maksudnya ini. Kepalanya bela, apa tadi kepala? Sholat bela, puasa bela. Itu yang sesungguhnya amal kita. Yang lain anak yang mudah ingat, semoga soleh dan anak soleh bermanfaat dunia akhirat. Kalau istri juga, kalau nggak musuh beban, hisab itu, makanya anak sama jangan ngaji, diajar sebenarnya. Itu dia. Sampai di sini, walaupun saya nggak bisa sampai panjang, karena saya harus nganteran terima dimaafkan. Saya baca seperti ini ya. Apa konsekuensinya terhadap pertanyaan tadi ya? Apa konsekuensinya terhadap bahwa seorang yang telah dipilih dan diresmikan sebagai salah satu pengurus atau takmir masjid, tapi tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali? Ya berjalan. Ya. Karena seorang mukmin itu sesuai dengan perjanjiannya. Kalau sudah sah ya harus pahalanya kecil pak jadi kami. Wujud inna ya'muru masajid Allah man amana billah. Tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Pahalanya kecil ya, harus sabar. Apa benar dosa orang yang didolimi oleh sifat munafik seorang temannya? Di depan dia baik-baik saja, tapi di belakang menjelek-jelekannya, walaupun belum tentu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang didolimi. Ya ini hati-hati pak dengan kehormatan seseorang. Perhatikan saya tutup dengan statement ini. Kebanyakan yang memasukkan neraka ahli tauhid, kebanyakan ahli tauhid itu masuk neraka gara-gara apa? Dulmulima, mendolimi hamba oleh lain. Artinya apa? Meskipun apa duit tauhid, tapi mendolimi orang tetap nyantol di akhirat. Itu sih ahli tauhid, apalagi sih ahli. Kebanyakan yang memasukkan ahli tauhid ke neraka adalah dulmulima.